Halo sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau membahas mengenai hidup bersama Tuhan setiap hari. Hidup bersama Tuhan setiap hari. Bersama Tuhan setiap hari. Bersama Allah setiap hari. Bersama Yahweh setiap hari, bersama Yesus setiap hari, bersama Allah, Sang Elohim setiap hari. Kita itu terkadang punya dua pilihan. Mau hidup bebas tanpa Tuhan, atau kita mau hidup nih, menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Ini perumpamaan ini adalah seperti perumpamaan obat. Jadi ada orang tua, dia selalu minum pil pengontrol darah atau pil pengencer darah. Pil pengencer darah ini gunanya supaya darahnya tuh encer, tidak menggumpal, tidak menghambat peredaran darah. Dimana orang ini sudah minum pil pengencer darah itu hampir setiap hari, sudah bertahun-tahun. Dan kata dokter, bila mana kamu tidak meminum pil pengencer darah ini, maka akibatnya akan fatal. Akibatnya akan fatal. Sama, Tuhan juga seperti itu. Ibaratnya kita itu orang sakit, ibaratnya kita sakit, Tuhan itu seperti obat tadi. Kita butuh obat itu setiap hari. Kita butuh setiap hari. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga hidup kita. Seperti apa yang dikatakan dokter tadi, kita bisa hidup tanpa Tuhan, itu bisa. Tapi ingat, akibatnya akan sangat fatal. Jadi kita bisa hidup tanpa obat itu tadi ya, orang yang sakit. Kita bisa kok hidup tanpa Tuhan. Tapi akibatnya akan fatal bagi kita sendiri. Itu kenapa kita butuh Tuhan setiap hari. Karena Tuhan adalah Sang Rafa. Dia yang menyembuhkan. Dia adalah obat yang mujarab. Dia tabib yang ajaib. Dimana dengan kita bersama Tuhan setiap hari, kita hidup bersama Tuhan setiap hari, maka akan ada transferan atau akan ada manifestasi dari kuasa Tuhan itu sendiri. Akan ada beberapa transferan. Yang pertama, akan ada transferan hikmat. Orang yang hidupnya bersama Tuhan, dia akan menjadi orang yang berhikmat. Karena hikmat diawali dari takut akan Tuhan. Orang-orang berhikmat, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita hidup bersama Tuhan setiap hari kita bersama Tuhan, maka sifat atau karakter dari sosok Tuhan itu sendiri akan tertransfer kepada kita. Kita akan memiliki sifat ilahi, sifat Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan itu lemah lembut, kita bisa menjadi pribadi yang lemah lembut. Di mana Tuhan itu adalah cinta kasih, kita bisa menjadi pribadi yang cinta kasih. Di mana Tuhan itu peduli, kita bisa menjadi pribadi yang peduli. Di mana Tuhan itu baik, kita bisa menjadi pribadi yang baik. Akan ada transferan sifat atau karakter dari Tuhan yang tertransfer kepada kita. Berbeda kalau kita tidak bersama Tuhan, kita hidup seenaknya sendiri. Hasilnya hidup kita berantakan, sifat kita tercela. Oke? Kita suka berkata-kata kotor, kita suka berkata-kata kasar, kita suka dendam, suka amarah gitu ya. Hiduplah bersama Tuhan itu jauh lebih baik daripada dunia ini.
Lalu yang ketiga, bila mana kita mau hidup dengan Tuhan, kita mau hidup bersama Tuhan setiap hari, maka kita akan mengenal isi hati Tuhan. Kita akan mengenal kehendak-kehendak Tuhan. Tiap hari kita bersama Tuhan, tiap hari kita baca firman, tiap hari kita dengerin lagu rohani, tiap hari kita memuji Tuhan, tiap hari kita mengingat Tuhan. Alhasil apa? Kita tahu Tuhan itu merancangkan kebaikan. Gak mungkin Tuhan nyuruh saya untuk mencelakakan dia. Gak mungkin Tuhan nyuruh saya untuk berbuat jahat kepada dia. Karena segala rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik. Berbeda kalau kita jauh dari Tuhan. Kita seenaknya sendiri. Kita masih bisa mencobai orang lain. Kita masih bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita masih bisa membenci orang lain. Kita masih bisa berburuk sangka dengan orang lain. Bahkan kita masih bisa mencelakakan orang lain. Karena apa? Kita tidak hidup bersama Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan belum tentu dia dekat. Ada orang yang rajin ibadah. Kelihatannya dia rajin ibadah. Dia rajin mengingat Tuhan. Tetapi dia masih suka seenaknya sendiri. Dia masih mencoba yang lain, dia masih berbuat jahat, dia masih berbuat angkara murka. Dia masih membenci, dia masih balas dendam. Itu sebenarnya dia tidak dekat dengan Tuhan. Ibadah dia, kedekatan dia itu hanya untuk pujian-pujian kepada dia, supaya dia mendapatkan pujian orang. Dia sebenarnya nggak dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Apakah aku itu harus membenci orang lain? Padahal di agamaku nggak boleh membenci. Apakah aku harus membalas dendam kepada orang lain? Di agamaku nggak ada balas dendam. Apakah aku harus mengkafir-kafirkan orang lain? Di agamaku nggak boleh mengkafir-kafirkan orang lain. Apakah aku harus memurtad-murtadkan orang lain? Di agamaku nggak boleh memurtad-murtadkan orang lain. Kata kafir, murtad, fasik, syirik, musyrik itu semua ada. Dalam Taurat, bahkan Injil itu semua udah ada. Itu kenapa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal isi hati Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang berhikmat. Karakter Tuhan akan tertransfer kepada kita, sehingga karakter kita, akhlak moral kita terbentuk. Kita nggak mungkin nih menghajar orang mendem. Orang mabuk-mabukan malah kita hajar, kita bunuh. Dia berbuat jahat, dia berbuat salah, tapi yang terluka dirinya. Tapi ketika kita membunuh dia, kita berbuat jahat. Kita membunuh dia, kita menghakimi dia, kita memvonis dia. Di Alkitab dikatakan, kasihilah sesamamu sesama manusia, bukan membunuh. Kalau kamu tidak bisa menghidupkan manusia, jangan membunuh manusia. Kalau kamu bisa membunuh manusia, kamu harus bisa menghidupkan manusia itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Seringkali orang itu kalau membunuh orang lain, yang dipakai tameng adalah ayat-ayat suci, yang dipakai tameng adalah agama. Perlu diketahui, Tuhan maupun agama-agama itu tidak mewajibkan orang membunuh. Memang ada hukum-hukum untuk mencelakai atau membunuh, tetapi tidak sedemikian rupa. Apalagi negara ini adalah negara yang banyak agama, banyak keyakinan. Kita nggak bisa memvonis orang dengan keyakinan kita sendiri. Ya, itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.